Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra. Nomor induk mahasiswa 225424240102. Perkenalkan, nama saya Nuat Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 225424240104. Perkenalkan, nama saya Fresa Amanda, NIM 225424240101. Yang pertama, ada pengertian ilmu biologi. Jadi, ilmu biologi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan berbagai macam organisme lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti biologi sendiri itu adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan sementara secara umumnya, biologi merupakan kajian atau ilmu tentang kehidupan, struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, taksonomi, dan ciri-ciri makhluk hidup di tiap spesiesnya. Yang kedua, itu ada hubungan biologi dengan ilmu lainnya. Itu contohnya saya ambil ada 5. Yang pertama, ilmu biologi dengan ilmu arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tulang belulang. Hal ini berkaitan dengan biologi yang mempelajari susunan tulang. Terus yang kedua, ada ilmu biologi dengan ilmu fisika yang disebut dengan biofisika, yang mengkaji suatu masalah biologi dengan cara ilmu fisika. Terus yang ketiga, ada ilmu sosiologi yang berkaitan dengan biologi, adalah ilmu psikologi atau sosiobiologi yang mempelajari tentang saraf-saraf atau perilaku sosial. Terus yang keempat, ada ilmu biologi dengan ilmu kimia, yaitu ilmu ini yang biasa disebut dengan biokimia, yang dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Terus yang terakhir, ada ilmu biologi dengan ilmu geografi. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu biologi dan ilmu geografi itu adalah biogeografi, ilmu yang membahas tentang keanekaragaman hayati berdasarkan waktu dan ruang. Saya akan menjelaskan tentang peranan biologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, ada bidang pertanian. A. Bioteknologi dan biologi molekuler telah berhasil menemukan teknik-teknik untuk rekayasa genetika. Melalui biologi molekuler ini telah dapat diketahui pula urutan gen pada genom sel-sel tumbuhan. B. Metode kultur jaringan, dan C. Teknik mutasi buatan. Yang kedua, ada peternakan. Hibridisasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh organisme yang unggul dengan cara mengawinkan 2 spesies yang berbeda varietas. Yang ketiga, ada perikanan. Pemanfaatan biologi dalam bidang perikanan adalah untuk pelestarian sumber daya laut. Contohnya, pembuatan tambak-tambak, keramba jelapung maupun rumpun, serta pelestarian terumbu karang mangrove, hutan bakau, dan lamun. Yang keempat, ada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran, ilmu biologi digunakan untuk proses transplantasi organ manusia. Tujuannya untuk mengganti organ yang rusak dengan organ yang masih berfungsi dengan baik. Yang kelima, ada farmasi. Pada bidang ini, manfaat biologi adalah untuk membantu proses pembuatan obat, vaksin, dan antibiotik. Yang keenam, ada lingkungan. Pada bidang ini, memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, dampak negatif dari pembuangan sampah anorganik yang mencemari lingkungan dan pastinya akan mempengaruhi habitat di sekitarnya. Yang ketujuh, ada energi. Pada bidang ini, biologi digunakan untuk mencari energi alternatif seperti biogas dan diesel. Yang kedelapan, ada bioteknologi. Tujuannya untuk membantu rekayasa genetika dan kultur jaringan. Yang kesembilan, yaitu industri. Digunakan untuk pemanfaatan bakteri baik untuk menghasilkan makanan fermentasi agar tubuh lebih menyerap nutrisi seperti roti, yogurt, dari koko, dan masih banyak lagi. Gambarnya bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan penjelasannya. Yang pertama, bernapas.
bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Nutrisi bisa didapatkan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ketiga, bergerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu makhluk hidup terhadap suatu acuan tertentu. Yang keempat, reaksi terhadap rangsang. Rangsangan tersebut berdasarkan bagaimana menerima rangsangan, cahaya, bunyi sentuhan, bau, dan rasa. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak memiliki tujuan untuk memperbanyak diri dan menjaga kelestarian jenisnya. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu proses perubahan ukuran, sedangkan perkembangan adalah proses kesempurnaan. 7. Beradaptasi. Beradaptasi tujuannya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Terakhir, 8. Memerlukan suhu tertentu. Suhu tersebut diperlukan untuk kelangsungan hidup dan berbeda setiap individu makhluk hidup. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi bentuk-bentuk dari makhluk hidup meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan materi genetik yang dikandungnya, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada tingkat gen, lalu yang kedua ada tingkat spesies, dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Contohnya seperti bunga mawar. Bunga mawar memiliki warna-warna yang berbeda. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna putih. Nah, warna-warna yang berbeda ini disebabkan oleh gen tumbuhan ini yang berbeda. Lalu yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman spesies ini berasal dari dua makhluk hidup mampu melakukan perkawinan atau menghasilkan sebuah keturunan. Maka kedua makhluk hidup tersebut merupakan satu spesies yang sama. Lalu yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri memiliki arti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri vegetasi dan tipe hewan yang spesifik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah singkat ilmu biologi. Sejarah ilmu biologi dapat dilihat pada peninggalan Asyira dan Babilonia, Mesopotamia pada tahun 3500 sebelum Masehi. Penduduk Asyira dan Babilonia menerapkan ilmu pengetahuan anatomi untuk tujuan pengobatan, bercocok tanam, dan mengenal reproduksi dari tanaman. Lalu, pada tahun 2800 sebelum Masehi, bangsa Tiongkok sudah mengenal ilmu biologi yang ditandai dengan penduduknya mengenal berbagai tanaman obat. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, diketahui bahwa bangsa Mesir mempraktikkan biologi dan ilmu pengetahuan melalui kebudayaan dan kebiasaan bangsa ini mengawetkan mayat dengan ramuan sejenis balsam yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Lalu, pada abad ke-17, perkembangan biologi mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah ditemukannya mikroskop. Kemajuan ini ditunjukkan dengan berkembangnya teori-teori kehidupan yang baru dan munculnya cabang-cabang biologi yang baru, seperti embriologi dan mikrobiologi. Naik delman pergi kota, tidak lupa membeli alpukat. Sekian dari kita, semoga bisa bermanfaat.